Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa sobat dari Studio Inspirasi Channel. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu salah seorang pentolan dari Pustaka Universitas Andalas. Namanya Pak Andi. Selamat Andi. Iya. Selamat jumpa Pak Andi. Iya. Jadi sudah diundang. Jadi pustaka Unan itu adalah pustaka yang saat ini begitu berkembang pesat. Jadi dengan adanya Pak Andi ini, pustaka ini banyak perkembangan pustaka yang kita melihatnya begitu senang melihatnya. Bahkan selama Pak Andi ini saya lihat pustaka Unan itu sudah bisa berbicara di tingkat nasional. Ini makanya saya dari Studio Inspirasi Channel ini sangat bangga sekali nih dengan pentolan-pentolan Universitas Andalas yang telah mengharumkan nama Unan, dan makanya kita undang di sini. Mudah-mudahan bagaimana tentang pustaka Unan nantinya dapat kita dengar dari penyampaian dari Pak Andi ini. Oke Pak Andi, Ya. mungkin banyak pertanyaan nih mungkin mengenai pustaka ini. Barangkali yang di luar itu baik mahasiswa, dosen, ataupun dari instansi lain ya ada di Sumber ataupun di Indonesia, banyak yang ingin tahu tentang pustaka Unan ini. Pertama mungkin dasar dulu, mungkin pengenalan Pak Andi. Jadi pustaka Unan itu letaknya di mana, kelengkapannya, SDM dan jumlah bukunya saat ini berapa banyaknya Pak Andi? Silakan Pak Andi. Baik. Terima kasih Pak Pen sudah diundang di studio Inspirasi Channel ini. Iya, iya, betul. Alhamdulillah. Pertama-tama saya berharap Studio Inspirasi Channel ini bisa bertambah maju dengannya. Amin. Ya. Dengan berbagai macam ide untuk pengembangan, untuk kolaborasi dengan kawan-kawan yang mau bergerak di lingkungan. Terkait dengan perpustakaan, ya, Unan itu memegang ini sistem perpustakaan terpusat. Iya, iya. Jadi sentralisasi perpustakaan. Sedangkan untuk di fakultas itu adanya ruang baca. Ya, ya. Jadi hanya ada satu perpustakaan pusat di Unan. Dan di perpustakaan pusat itu letaknya memang di, ya kalau orang berbicara perpustakaan kan jantungnya perguruan tinggi. Betul. Dan betul-betul letaknya di jantung Unan. Karena di tengah-tengah kampus, Iya, iya. dilingkupi oleh gedung perkuliahan. Jadi kalau letaknya sangat strategis. Ya, ya. Lantai 5. Ada 6 lantai sebenarnya. 6 lantai. Cuman kalau perpustakaan menggunakan 5 lantai. Karena di lantai dasar itu kan dipakai oleh LPTIK. Oh iya, iya. Jadi gedung kita itu ya ada khasnya lah Pak. Iya. Sama dengan gedung-gedung Unan lainnya itu kita tanpa cat ya. Iya. Lapisan apa ya? Lapisan batu-batu granit kasar. Dan atasnya itu memang bagonjong. Layaknya rumah gadang. Iya, iya. Itu memang salah satu keunikan dari perpustakaan Unan. Dan dari 5 lantai itu lantai paling atas itu gedung seminar utama. Jadi gedung seminar utama itu bisa digunakan oleh seluruh sivitas akademika. Bahkan orang luar pun kalau mengadakan kegiatan bisa di situ. Iya, iya. Bisa menampung sekitar 1000 peserta. Oh iya, luas Pak ya. Cukup besar di situasi normal ya. Iya, betul. Kalau untuk koleksi kita sekarang sudah sekitar 2000 eksemplar. Oh, banyak ya. Ya itu
ya buku, skripsi, koleksi referensi dan lain sebagainya lah, sekitar 200.000. Selanjutnya terkait dengan layanan, kita sekarang ini mau fokus untuk menyediakan ruang seluas-luasnya Pak. Iya. Kita tidak fokus lagi koleksi. Perpustakaan sekarang itu tidak hanya tentang koleksi, tapi bagaimana ruang tempat mahasiswa itu belajar, berkreasi, tempat mereka nongkrong. Iya. Mereka nyaman belajar. Ya, jadi dari lantai 1 sampai lantai 4 itu kita menyediakan, ini mayoritas itu dipakai untuk ruang belajar. Oh gitu. Karena kita sudah survei, Iya. 60% mahasiswa yang datang ke perpustakaan itu untuk belajar mandiri Iya. dan mencari sinyal wifi. Iya. Dan itu memang kita sediakan ya. Itu gratis tanpa password. Jadi wifi yang ada di setiap lantai di perpustakaan itu tidak kita password, kita bebaskan. Jadi mahasiswa itu apabila datang pustaka itu nyaman untuk belajar. Nyaman untuk belajar. Ya bahkan dalam tanda kutipnya pada saat jam tutup itu kita, ya karena jam layanan sudah habis itu sedikit dipaksa mereka untuk pulang. Karena mereka masih betah untuk belajar. Iya. Ya itu kira-kira gambaran. Terus selanjutnya mungkin ya pertanyaan kita pendek. Kan sekarang ini udah zaman modern, udah zaman era digital lah kata orang itu. Jadi pustaka lama itu memang pengelolaannya harus beda dengan pustaka zaman sekarang. Terus sistem aplikasi apa yang dipakai untuk pelayanan pustaka pada saat ini dulu Bang De? Ya, Saat ini kita punya sistem aplikasi katalog. Aplikasi katalog itu kita menggunakan Sleep, aplikasi Senayan. Itu dikembangkan oleh pustakawan dari Kemendikbud. Oh gitu. Dan itu paling banyak digunakan di perpustakaan Indonesia itu aplikasi Sleep. Kita sudah gunakan sejak 2013. Nah aplikasi kita itu online. Iya. Jadi bisa diakses dari mana saja 24 jam. Ya siapa saja bisa memanfaatkannya, mengaksesnya untuk katalognya tentang koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan Tunan. Selain itu kita juga mengelola repositori Tunan. Repositori menggunakan aplikasi Every. Dan saat ini kita juga sudah menerapkan aplikasi mandiri. Baru lagi aplikasinya? Ya. Aplikasi mandiri ya memang baru dikembangkan. Jadi manfaatnya aplikasi mandiri salah satunya adalah pustakawan ini memang sebelumnya kita pakai aplikasi orang lain ya. Untuk aplikasi mandiri itu. Jadi mahasiswa itu meminjam buku itu tidak tergantung lagi kepada tugas. Mereka ambil buku dira, scan, masukkan akun, masukkan akun, scan, habis itu bawa pulang. Jadi tidak melalui petugas. Kita kembangkan sendiri. Setelah itu mereka bisa perpanjang peminjaman. Ya. Jadi misalnya mereka di kampung, mereka ingin memperpanjang peminjaman bukunya, kita kan boleh 2 kali perpanjangan selama 3 hari. Oh seminggu biasanya? Iya. Dari kampung mereka bisa perpanjang sendiri. Ya. Tanpa perlu datang ke perpustakaan. Dan satu lagi yang sebenarnya ini yang terbaru. Ya. Untuk aplikasi bebas pustaka. Oh iya. Itu bisa mahasiswa yang mau wisuda, yang akan mau wisuda kan biasanya. Mereka kan harus mengurus surat keterangan bebas pustaka. Untuk itu mereka datang ke perpustakaan di beberapa unit untuk mendapatkan bebas, misalnya sumbangan buku, skripsi, verifikasi upload tugas akhir. Setelah dapat surat mereka datang ke fakultas. Iya. Di fakultas oleh petugas di prodi mereka kumpulkan, lalu status mereka di sistem informasi wisuda itu berubah bebas pustakanya. Oh itu. Tapi sekarang kita tidak pakai itu lagi. Jadi mahasiswa kalau mau bebas, akses aplikasi dari mana saja, upload tugas akhir, kirim buku sumbangan, mau diantar, mau dipaket silakan. Kita tinggal validasi di situ. Oh ya. Itu aja. Kalau sudah validasi, otomatis status mereka di sistem informasi wisuda berubah. Iya. Jadi mereka tidak perlu minta surat, ngantar,
orang prodi pun tidak perlu merubah status. Oh iya. Jadi Udah semuanya bagus. serba online. Udah bagus ya sekarang ada era digital ya. Iya. Terus ada lagi Bandi, kan ada namanya mahasiswa baru nih, mahasiswa baru atau pihak-pihak lain di luar itu. Bagaimana sih cara akan mau meminjam buku di pustaka itu kan cara kan? Ini Biasanya mahasiswa baru itu sering bertanya. mahasiswa tuh, baru sering bertanya. Iya, 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 Jadi, iya. kita sebenarnya ada sosialisasi, tapi ketika pandemi ini memang tidak kita lakukan. Di awal itu kita sosialisasi dulu sama seluruh mahasiswa UNAN. Ya. Ketika mereka status mereka diterima di UNAN, otomatis mereka jadi anggota pustaka. Iya, iya, betul. Nomor anggotanya apa? Nomor DP. Iya. Paling kalau mau minjam buku mereka tinggal aktifasi keanggotaan saja di awal sekali. Setelah itu memang bebas menikmati semua fasilitas. Tapi kalau untuk pengunjung dari luar, Ya, itu benar lagi itu ya cara-cara tidak itu. boleh minjam koleksi. Mereka hanya boleh baca di tempat, Oh, cuma baca aja. baca saja. Hmm. Kita tidak untuk akses untuk orang luar datang, tidak. Kita silakan datang, tapi khusus untuk meminjam buku itu memang tidak boleh. Berarti pustaka UNAN itu sekarang sudah saya lihat dengan era digitalnya juga sudah cukup maju saya lihat. Beda dengan pustaka-pustaka lainnya atau pustaka terdahulu, baik dari segi sarana, prasarana ataupun SDM itu cukup mendukung gitu sebenarnya. Ada satu lagi pertanyaan Pandi. Ini untuk mengikuti perkembangan zaman ini, perkembangan zaman di era global ini juga. Bagaimana rencana pengembangan pustaka ke depan menurut Pandi? Kalau untuk pengembangan perpustakaan untuk waktu dekat ini sebenarnya kita butuh ini. Yang jelas kebutuhan sekarang itu adalah koleksi digital. Oh iya, iya. Artinya transaksi peminjaman buku yang selama ini dalam bentuk textbook harus kita akomodir peminjaman buku. Tapi yang pustaka itu yang digital udah ada kan? Koleksi digitalnya sudah ada, cuman sistem peminjaman koleksi digital ini yang belum jalan. Jadi kita harus melengkapi itu koleksi-koleksi penunjang kurikulum dalam bentuk digital itu harus kita adakan, termasuk aplikasinya, aplikasi Smart Library namanya. Nah, jadi kalau itu sudah ada, mahasiswa ini bisa meminjam e-book, layaknya mereka meminjam buku teks. Jadi perpustakaan itu buka 24 jam loh. Iya. Tapi koleksinya digital gitu. Kebutuhannya itu. Ya, iyalah, sudah harus kan? Harus. Oke, mungkin ini senang deh mahasiswa-mahasiswa atau para audien pustaka, baik dari dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa atau pihak lain yang instansi lain yang ada di luar bisa minta pesan untuk audien pustaka yang mau berurusan pustaka. Pandi. Kalau bagi yang ingin berkunjung ke perpustakaan, perpustakaan UNAN terbuka untuk siapa saja. Kita terbuka untuk siapa saja. Kita menyediakan fasilitasnya selama mungkin untuk tamu. Jadi tidak hanya orang UNAN. Bahkan di perpustakaan itu, dulu terkenal perpustakaan itu kaku, streng. Iya. Orangnya kemarah. Iya. Sekarang enggak Pak Men? Ramah sekarang ya. Iya. Kita bebaskan. Kalau mau bawa makanan, silakan bawa makanan. Tapi Asal jangan di ruang ini yang ada koleksinya. Dan itu tuh kebersihan jaga. Iya. Yang kedua, kalau mau istirahat, mau tidur, kita sediakan bantal. Oh, ada bantal juga? Iya. Ada kasur juga? Kasur tidak. Udah lain cerita. Jadi kalau orang mau belajar, Iya. ketika baru buka buku itu yang pertama dirasakan adalah rasa kantuk. 5 menit 10 menit pertama itu langsung datang.
Tapi ketika dapat tidur 5 sampai 15 menit saja setelah itu Ya, fresh. fresh lagi kan? Iya. Nah, mereka akan belajar lagi. Jadi tidak kita larang, bukan kita fasilitasi. Ya, iya. Bagus, bagus. Oke, mungkin para audiens kita telah berbincang panjang dengan Pak Andi ini mengenai Pustaka Unan. Harapan kita semoga ke depan dari mahasiswa, dosen kayak tendik atau pihak lain lebih sering untuk pustaka, karena pustaka itu jantungnya paling tinggi sumber ilmu di sana. Dan juga tadi Pak Andi juga telah menyampaikan pesan-pesannya kepada audiens yang ingin berkunjung pustaka. Jadi mungkin saya senang sekali pada saat ini bahwasannya Pak Andi telah menjelaskan berbagai macam tentang pustaka tadi, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke Pak Andi, makasih banyak Pak Andi. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Andi Ya, kedatangannya. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga kedepannya selalu dilihat Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.